saya menuntun penjenengan, memberi contoh penjenengan, mengajari penjenengan sesuatu yang bid'ah itu na'udzubillah, tsumma na'udzubillah, dan na'udzubillah. Saya tahu kalau bid'ah itu sesat. Masa aku didairin pemimpin terus ayo sesat bareng-bareng? Tidak mungkin lah. Merutinkan sholawat asyhil sesudah sholat apa tidak bid'ah? Bagus dong, namanya bertanya ya tetap saya jawab, dan penting ini, pengertian ini penting. Apa tidak bid'ah? Karena Nabi jelas tidak melaksanakan, apalagi sholawatnya jelas sholawat asyhil, bukan dari Nabi tapi dari Sayyid Ja'far As-Siddiq dalam kondisi saat itu. Begini ya, saya mohon pengertian semuanya termasuk para pemirsa. Saya sudah beberapa kali menguji disertasi tentang bid'ah. Disertasi itu karya ilmiah tertinggi, doktor, tentang bid'ah. Kesimpulannya bahwa bid'ah itu segala tambahan yang di luar ajaran Nabi yang terkait akidah dan ibadah murni, ibadah mahdhah. Ibadah itu ada dua macam, ibadah mahdhah dan ibadah muamalah. Ibadah kemasyarakatan, bukan, tidak termasuk itu. Jadi kalau sholat asyhil misalnya dibaca dalam sholat, jelas bid'ah itu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli, ya bid'ah itu. Tapi kalau di luar sholat ya tidaklah. Perintah sholawat ada dalam Al-Quran. Nabi mengajari sholawat memang ya seperti yang kita baca biasa, itu sholat Muhammadiyah dan sholat Ibrahimiyah. Itu kalau dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, ijma' ulama, kesepakatan seluruh ulama, segala macam sholat sudah ribuan sholawat sudah dibuatnya. Bahkan pada sambutan orang pidato di Indonesia itu, sholat salam semoga terlimpah pada kanjeng Nabi, itu juga sholawat. Padahal bahasa Indonesia itu. Jadi ada sholat burda, sholat badar, sholawat nariyah, sholat munjiat, sholawat. Itu ya tidak ada masalah. Ada sholat al-banjaji, sholat ad-dibai, ya, dan sholat asyhil. Jadi asal ada tuntunannya, ada landasannya, ya sudah. Tidak usah bid'ah-bid'ahkan. Dan apalagi zikir. Zikir itu waktunya, tempatnya, caranya tidak diberitahukan, tidak ditentukan. Yang ditentukan bacaannya. Seperti kita hizib Asmaul Husna, itu bacaannya ya jelas semuanya dari Nabi SAW. Maka saya terus terang tidak srek ya, juga tidak setuju ya, tapi tidak menentang adanya wirid-wirid yang di luar yang diajarkan Nabi. Saya tidak mau. Ada ini, ada itu, ya sudahlah, saya tidak sebutkan karena nanti akan menyinggung perasaan orang. Itu tapi zikir. Jadi bagi umat Islam zikir itu segala macam yang diajarkan Nabi bunyinya, tapi caranya, tempatnya, waktunya tidak ditentukan. Jadi zikir itu bukan ibadah mahdhah, ya ibadah memang, tapi bukan mahdhah, bukan murni seperti sholat, puasa, haji, itu ibadah mahdhah. Bahkan semua yang kita lakukan di luar akidah dan ibadah itu masuk kategori di bawah hadis man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha. Hadis sangat sahih ya, Bukhari Muslim. Siapa yang membiasakan, merutinkan, merintis sunnah, tuntunan, kebiasaan hasanah, kebaikan, kebiasaan baik, maka dia mendapatkan pahala nuntunnya itu, pahala merintisnya itu, dan pahala orang yang ngikuti rintisan itu. Jadi saya mohon maaf pada semua yang menonton, yang hadir, kita fahamilah agama ini dengan lapang dada, dingin kepala, luas wawasan, luas tindakan. Kalau panjenengan semuanya ini pernah bergaul ke umat Islam di banyak tempat, apalagi di Afrika, waduh macamnya banyak sekali.
kumpulan-kumpulan zikir itu Masya Allah. Masa lalu kita akan cap bid'ah semuanya, lalu kemudian semuanya sesat dan yang benar kita sendiri? Malah khawatir saya, yang modern bid'ah-bid'ahkan itu khawatir pertanggungjawabannya berat. Sudahlah, biar umat Islam leluasa, yang penting masih dalam naungan din al-Islam, dinul Islam atau ad-din al-Islami, agama Islam. Cik sholat 5 waktu, ya masih melaksanakan puasa Ramadan, ya segala apa yang diketahui umum sebagai tuntunan Islam, ya sudahlah. Soal cara yang diketahui gurunya masing-masing atau diajarkan oleh gurunya masing-masing, ya kita hormatilah. Berulang kali saya sampaikan, kaifiyah sholat yang jelas-jelas sama tuntunannya, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, subuh 2 rakaat. Itu kaifiyah detailnya berbeda-beda, bacaannya berbeda-beda, tapi semuanya dari Nabi. Gitu nggih. Jadi ini pertanyaan ini bagus ya. Tapi kayaknya ya agak curiga dikit, ya enggak apa-apa, ya enggak apa-apa. Lebih baik ditanyakan daripada direndam, gerundel, malah kemudian setelah sholat langsung keluar. Iya, pernah kan saya sampaikan di sini. Di sini ada jamaah yang sangat pinter ya. Kemudian setelah assalamualaikum warahmatullahi langsung pergi. Ditanya oleh jamaah lain, kenapa jangan pergi? Itu bid'ah, zikir bersama itu bid'ah. Lebih bid'ah Anda yang keluar langsung itu. Iya toh, tidak ada tuntunannya sama sekali. Nabi SAW tidak pernah sama sekali sholat langsung pelencing itu. Zikir, ya zikir mohon maaf, tanpa memuji diri, bahwa zikir yang sesuai dengan Rasulullah adalah zikir yang seperti ini tadi. Imamnya agak bisik-bisik supaya makmumnya belajar. Makmumnya membaca ya tanpa suara atau bisik-bisik juga supaya tidak mengganggu yang melanjutkan sholat. Dan penjenengan bisa sholat asyil kan dengan adanya ini kan, umpama tidak ada ini kira-kira bisa sholat asyil kira-kira. Endi to sholat asyil kira-kira ngono kira-kira. Wong sing wis belajar cek gung wani kok pujian kadang-kadang gak patek wani. Jangan-jangan mulainya salah. Memang saya juga memaklumi sholat asyil kan belum populer, tapi ini saya akan kami serukan, para ulama sudah kami sepakat serukan sampai umat Islam merasa nyaman hidup di negeri sendiri ini. Ya jangan ada yang tersinggung loh. Wah, itu dengan sholat asyil, wah tokoh itu sakit, tokoh itu kita tidak mendoakan seseorang kok, mendoakan orang-orang zalim. Itu pun diserahkan pada Allah kan, asyilil zalimin bidzalimin. Sibukkan mereka yang sesama zalim itu kepada Allah SWT, wasilah sholawat. Dan kata wasilah itu juga ada ayatnya, jangan dikira tidak ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fisabilillah la'allakum tuflihun, itu surat Al-Maidah ayat 35. Baik gitu nggih. Jadi penjenengan tidak mungkin saya menuntun penjenengan, memberi contoh penjenengan, mengajari penjenengan sesuatu yang bid'ah itu naudzubillah, tsumma naudzubillah dan naudzubillah. Saya tahu kalau bid'ah itu sesat. Masa aku didain pemimpin terus ayo sesat bareng-bareng? Tidak mungkin lah. Sing ngarani sesat itu sing go ngaji tutup. Ngajine durung khatam, sekolahnya durung mari, dolane kurang atau kadoan. Ini sudah menjadi slogan di Al-Qadar ya. Gitu nggih. Tapi sekali lagi pertanyaan-pertanyaan ini tidak usah takut penjenengan. Akan saya hadapi dengan sangat lapang dada, dingin kepala. Tidak mungkin saya marah menghadapi pertanyaan, tidak mungkin. Mau takut kok diseneni, ya salah lah. Sing salah sing seneni.